warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta semuanya di program pelatihan pengelolaan keuangan UKM bersama Sekolah Vokasi IPB University dan Sekolahmu. Perkenalkan, saya Menendra Dewi Nanti, dosen Sekolah Vokasi Manajemen Informatika IPB. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan harga, menentukan quantity, menentukan laba dari produk atau jasa yang kita tawarkan dengan menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Excel, yaitu analisis data goal sheet. Nah, di sini ya fasilitas goal sheet itu pada dasarnya merupakan pembalikan arah kerja dari suatu formula, rumus, atau fungsi. Nah, biasanya kalau kita menyusun suatu formula atau menggunakan fungsi, itu yang diketahui adalah berbagai macam masukannya, berupa data pada sasar referensinya, gitu kan? Nah, tapi pada sebaliknya, ya, goal sheet ini yang diketahui adalah luarannya, outputnya. Jadi hasil dari suatu formula atau fungsi. Nantinya akan kita cari adalah nilai data yang terdapat pada sel referensinya. Nah, pada fasilitas goal sheet ini ya kita gunakan ya jika kita menghendaki suatu hasil dan komputer akan memberikan bantuan ya untuk menghitung nilai masukan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Oke, sebelum masuk ke penentuan biaya dan seterusnya, kita coba untuk membuat gitu ya analisis data goal sheet menggunakan soal sederhana ya, mungkin ya soal-soal yang sering kita jumpai sehari-hari. Contoh gini, seorang siswa pada semester ini mempelajari 8 mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sampai olahraga. Nah, selain pelajaran matematika, sudah dilakukan ujian. Hasilnya sebagai berikut, yang di sini ya. Oke. Kita hapus dulu ya. Ini nilainya ya. Bahasa Indonesia 78, bahasa Inggris 83 sampai olahraga. Matematikanya belum ada nilainya gitu ya. Nah, di sini berapa nilai minimal matematika yang harus didapatkan supaya siswa lulus? Syarat lulusnya adalah nilai rata-rata 75. Nah, teman-teman semua di sini kita lihat ya, matematikanya masih kosong. Kita sekarang hitung rata-rata dulu. Jadi di sini goal sheet itu keluarnya udah tahu nih kita gitu ya. Tadi pengennya 75 gitu kan, tapi matematikanya belum diketahui. Oke. Kita menggunakan rumus average ya. Dari ini sel D10 sampai sel D17. Tinggal diderak aja. Gitu ya. Saya ulangi, diketikkan aja sama dengan average rata-rata. Nah, ini range-nya nilainya dari sel D10 diklik ya, kemudian sampai di drag D17 seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman masuk ke menu data. Di sini ada tab ya, tab ada file, menu insert, paste layout, formula, pilih data, kemudian pilih what if analysis gitu ya. Teman-teman pilih yang goal sheet di sini. Nah, oke. Kita lihat di sini ada 3 masukan yang harus kita isi ya. Nah, set cell itu diisi tadi dengan rata-rata. Ya, rumus rata-rata. Kita klik di sini tanda browse-nya ya. Klik set cell-nya. Nah, teman-teman pilih di sini sel D18. Nah, gitu ya. Kemudian to value. Kita tadi menghendaki lulus. Lulus itu berapa nilainya? 75. Kita masukkan nilainya 75. Nah, kemudian kita ingin mengetahui nilai apa sih? Matematika. Kita klik di sini, by changing cell-nya. Kemudian kita pilih D14 matematikanya. Gitu ya. Kalau sudah kita oke. Nah, dia akan melakukan perhitungan ya. Oke, oke ya, sudah keluar hasilnya, kita klik oke. Ternyata supaya matematikanya lulus gitu ya, dengan rataan 75, minimal nilai matematikanya 78. Itu
Itu contoh sederhananya. Sekarang kita akan coba melakukan perhitungan gitu ya, untuk kasus yang biaya ya. Ini saya hapus dulu data-datanya. Contoh, sebuah perusahaan punya data produksi sebagai berikut. Anggap ini perusahaan kita gitu ya, bisnis kita. Oke, harga jual kopi per unit 20.000. Jumlah yang diproduksi dan diharapkan terjual 4.000 botol gitu ya. Dengan rata-rata diskon atau potongan sebesar 10%. Oke. Jadi teman-teman kita masukkan ya harga jual per unitnya tadi 20.000 dalam satuan botol. Jumlah terjualnya tadi 4.000. Rata-rata diskon 10%. Gitu ya. Nah, berapa pendapatannya? Oke, untuk persentase ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Misalnya gini, saya punya kaos dengan harga 100.000 gitu ya. Diskonnya itu 20%. Maka berapa yang harus dibayarkan oleh konsumen? Itu kan simpelnya gini. Paling gampang ya, kalau secara umum kan gini. 100.000 gitu ya, dikurangi 20% dari 100.000. Gitu kan? Sorry. 20% dari kali ya 100.000. Kok ini? Sorry ya, maaf. Ini kita klik. Nah, gini ya. Oke. Nah. Gitu ya. Jadi di sini yang dibayarkan 100.000 dikurangi dari diskonnya, gitu kan ya. Nah, cara ini sebenarnya bisa dengan cara yang cukup mudah, 100 dikurangi 20%-nya. Berarti cukup kita kalikan 100.000 gitu ya. Dikalikan 80% atau 0,8 gitu ya. Sama aja. Hasilnya akan sama. Kita buat separatornya dulu ya. Nah, gitu ya. Nah, sama untuk menghitung total pendapatan berarti kita kalikan harga dikalikan dengan jumlah terjual gitu ya. Dikali tadi 90%, 100 dikurangi 10%-nya. Oke ya. Atau boleh dituliskan 100 dikurangi 10% dengan cara yang tadi. Oke. Ini adalah total pendapatannya. Sesuai ya dengan soal bahwa pendapatan 72 juta. Oke. Kemudian kita lihat di sini biaya produksi per unit 7.500. Oke, kita masukkan 7.500. Biaya tetapnya 15 juta. 15 juta. Nah, total biayanya berarti kita kalikan ya. Biaya produksi per unit gitu kan dikalikan dengan jumlah terjual. Ya. Oke, ditambah biaya tetap gitu kan, ditambah dengan biaya tetap. Oke. Nah, 45 juta. Sesuai ya. Oke, ini biayanya. Nah, menghitung laba berarti kan tinggal dikurang ya. Yaitu 72 juta di sel D13 dikurangi dengan biaya di sel D17. Oke. Nah, ketemu. Ya, 27 juta labanya. Marginnya berapa? Tinggal kita bagi aja ya. Pendapatan dibagi dengan labanya. Nah, sebentar. Sorry ya, ada yang salah ketik kebalik ya. Nah, ini tadi salah ya. Laba dibagi pendapatan. Oke. Nah, ini ya. Jadi margin di sini adalah D19 yaitu laba ya dibagi D13. Sini ya. Oke. Ketemu 37,5%. Nah, sesuai ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada suatu ketentuan ya soal. Oke. Misalnya, manajer perusahaan menghendaki suatu data gitu ya. Berapa sih banyaknya jumlah barang yang harus terjual sehingga kondisinya impas atau laba sama dengan 0 gitu ya. Nah, teman-teman di sini kita lihat bahwa
Ini soal sudah kita masukkan semua ya data-datanya. Kita ingin tahu nih, kalau saya nggak untung, nggak rugi gitu ya, impas, berapa sih yang harus terjual jumlahnya gitu kan ya. Oke, kita masukkan di sini ya. Pilih seperti tadi data, kemudian what if analysis, kemudian pilih goal seek. Nah, kita masukkan dengan tadi. Set cell-nya apa? Tadi kan di soal laba ya. Oke, berarti kita pilih yang laba, yaitu D19. Pengennya nilainya apa? To value-nya adalah 0, ya kan? Tidak rugi, tidak untung ya, jadi impas lah ya, 0 gitu. Apa yang kita ingin tahu dari situ? Tadi di sini di soal adalah jumlah berapa yang harus terjual gitu ya. By changing cell-nya diklik, kita tentukan yang D11 gitu ya. Kalau sudah kita klik oke. Nah, oke ya. Oh ternyata ini ya labanya itu 0 ya ketika jumlah terjualnya 1.429 gitu. Ya itu untuk menentukan jumlah. Atau mungkin mau diubah gitu ya. Saya mau untungnya misalnya nggak mau ini untungnya berapa nih? 27 juta. Saya maunya 40 juta gitu ya. Berapa harga yang harus saya jual? Misalkan ini kita tadi kembalikan ke semula ya. Kita hitung tadi ini 4.000 ya, kita kembalikan ke semula. Nah, gitu ya. Kita lakukan hal yang sama. Ini ya. Sama tadi, data, kemudian pilih what if analysis, kemudian pilih goal seek ya. Nah, kita pilih set cell-nya adalah laba. Ini ya, klik yang ada harus ada rumusnya dulu ya. Jangan dikosongkan. Kemudian tadi kita mengendaki berapa value-nya? 40 juta labanya gitu ya. Maka harganya, nah sekarang kita menentukan harga. Kalau tadi kan jumlah gitu ya. Kita klik di sini by changing cell-nya. Kemudian kita pilih di sini harga. Oke. Nah, oke. Oh, berarti ini yang 40 juta. Kalau kita menghendaki laba 40 juta, berarti kita harus menjual produknya 23.000 sekian ya. Dengan asumsi jumlah terjualnya 4.000. Jadi memudahkan kita untuk menentukan berapa harga yang harus saya jual kalau mau keuntungannya sekian, atau kalau saya untungnya sekian gitu ya, harganya sekian, jumlahnya minimal harus berapa nih gitu. Kita bisa melakukan promo-promo gitu ya. Atau tadi, untuk menarik, konsumen kita bisa menentukan misalnya diskon gitu ya. Oke. Kita coba untuk soal yang berikutnya, soal yang ini ya, mirip gitu ya, tapi dengan case yang berbeda. Sebuah perusahaan memiliki data produksi sebagai berikut, oke ya. Harga jual per unit 20.000, oke, 20.000. Jumlah terjualnya 10.000, ya. Nah, kalau ini dia nggak ada diskon ya. Oke, berarti kita langsung aja, yaitu harga jual dikalikan dengan jumlah terjual. Gitu kan ya. Nah, itu 200 juta. Oke, biaya produksi per unitnya 12.000 dengan biaya tetap 40 juta. Oke, berarti di sini 12.000, di sini 40 juta. Nah, gitu ya. Masih ingat tadi ya, untuk biaya berarti tinggal kita kalikan biaya produksi per unit dikali dengan jumlah terjual, gitu kan, ditambah 40 juta. Ya. Nah, labanya berapa? Kita tinggal kurangi ya. Total pendapatan dikurangi 160 juta. Nah, 40 juta. Oke. Permasalahannya seandainya perusahaan menghendaki, nah mirip seperti tadi ya, hampir sama ya, cuman beda angkanya aja. Kenaikan laba menjadi 50 juta. Berapa harga jual per unit supaya labanya tercapai? Yuk, kita lakukan lagi ya. Oke, berarti data, kemudian what if analysis, kita pilih goal seek. Nah, tadi gimana? Oke, set cell-nya kita klik yang laba.
Jadi harus ada rumusnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita mengendaki berapa tadi kenaikan menjadi 50 juta. Nah, gitu ya. Change sale-nya apa? Tadi yang ditentukan adalah berapa harga. Berarti kita klik yang nilai atau value di harga. D10. Gitu ya. Kalau sudah kita klik oke. Oh, berarti kalau ingin labanya 50 juta, maka harganya harus 21.000. Gitu ya. Sekian penjelasan dari saya terkait bagaimana menentukan harga, kemudian laba dan jumlah produksi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Semoga bisa diterapkan di bisnis para peserta semuanya dan berhasil membuat suatu dokumentasi. Salam sukses.